Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Arema FC gagal ke final Piala Presiden 2026. Arema FC harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 0-1 pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak oleh Yuran Fernandez pada masa injury time babak pertama. Arema sebenarnya sempat mencetak gol melalui John Alvarezi, namun dianulir wasit setelah pengecekan VAR karena posisi offside. Pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan permintaan maaf kepada Aremania dan Aremanita atas kegagalan ini. Ia mengakui timnya sudah berusaha keras namun selalu gagal mencetak gol. Setelah kekalahan ini, Arema akan mengalihkan fokus ke pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Persija Jakarta pada 6 Agustus 2026. Meskipun gagal ke final, Santos menilai turnamen ini menjadi modal berharga bagi tim untuk lebih percaya diri menjelang kompetisi Super League 2026-2027. Arema FC takluk dari Persebaya in Derby Jatim. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung alot sejak menit awal, Arema FC akhirnya kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Laga yang bertajuk Derby Jawa Timur ini berlangsung sengit dan diwarnai dengan kartu merah yang diterima pemain Arema, Diego Landes, akibat pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain membuat Persebaya semakin leluasa mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Gol sematawayang tercipta dari sundulan Yuran Fernandez. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Arema yang berharap bisa melaju ke partai puncak. Pelatih Marcos Santos menyoroti penampilan anak asuhnya dan menyatakan kekecewaannya. Namun ia juga melihat banyak aspek positif yang bisa diambil dari turnamen pramusim ini untuk persiapan menghadapi Liga. Timnas Indonesia terancam gugur dari Piala AFF 2026. Kondisi Timnas Indonesia di Grup A Piala AFF 2026 semakin terancam setelah menelan kekalahan memalukan 0-3 dari Vietnam. Kekalahan ini menjadi sorotan media Malaysia yang menyebut Indonesia terancam tersingkir. Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, memilih mengabaikan kritik negatif yang ditujukan padanya dan memilih untuk fokus menghadapi laga terakhir melawan Singapura. Ridho mengakui bahwa ia membuat banyak kesalahan saat melawan Vietnam, namun ia menyatakan kritik yang menjurus ke hal-hal negatif tidak akan ia pedulikan. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup A dan wajib menang atas Singapura pada laga terakhir untuk bisa lolos ke semifinal. Media Malaysia, Berita Harian, menyebut penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama kali mungkin akan semakin panjang. Bali United aktif di bursa transfer, mendatangkan Thomas Lam. Menjelang bergulirnya Super League 2026-2027, Bali United terus melakukan perombakan skuad dengan mendatangkan bek berpengalaman asal Finlandia, Thomas Lam. Pemain berusia 32 tahun ini yang pernah bermain di Eropa dan Australia ini direkrut untuk memperbaiki performa lini belakang tim musim lalu. CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyatakan bahwa perekrutan ini adalah hasil evaluasi tim pelatih. Selain mendatangkan Lam, Bali United juga resmi melepas gelandang asal Belanda Jordi Bruin setelah satu musim membela Serdadu Tridatu. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedekatan Thomas Lam dengan pelatih Bali United, Johnny Jansen, yang pernah melatihnya di PEC Zwolle, diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi.